Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran online matematika kelas 7. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Harus selalu semangat ya. Dan kita selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga kalian bisa bertemu teman-teman lagi, guru-guru lagi di sekolah, belajar secara langsung di sekolah. Pada video kali ini, Ibu akan membahas beberapa soal untuk persiapan penilaian tengah semester ganjil. Siapkan catatan, simak baik-baik, sehingga nanti ketika mengerjakan soal penilaian tengah semesternya dapat lancar dan mendapatkan nilai yang baik. Oke, selamat menyaksikan penjelasan Ibu. Oke, kita mulai pembahasan soal nomor 1 ya. Suhu ruangan yang menggunakan AC adalah 18 derajat Celcius. Suhu di dalam kulkas 30 derajat Celcius lebih rendah daripada ruangan yang menggunakan AC tersebut. Suhu ruangan di dalam kulkas. Ya, nomor 1. Tadi suhu di dalam kulkas yang ditanya ya. Suhu di dalam kulkas. Suhu di ruangan ber-AC 18 derajat. Jadi tinggal kalian kurangkan saja dengan, katanya suhu di kulkas lebih rendah 30 derajat. Berarti 18 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan minus 12 derajat Celcius. Nomor 2. Hasil dari negatif 7 dikali negatif 4 dikurang 6 dibagi dengan negatif 3. Yang kita jalankan terlebih dahulu operasinya yaitu ini ya. Yang perkalian dengan pembagian. Negatif 7 kali negatif 4 jadi positif 28 dikurang 6 dibagi negatif 3 negatif 2. Ini negatif ketemu negatif jadi positif, 28 ditambah 2 jadi hasilnya 30. Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 3. 3 orang satpam mendapat giliran jaga malam hari. Satpam pertama mendapat giliran tiap 3 hari sekali. Satpam pertama 3 hari sekali. Satpam kedua mendapatkan giliran 4 hari sekali. Dan satpam ketiga 6 hari sekali. Pertama kali mereka berjaga bersama atau bertugas bersama tanggal 1 Januari 2019. Yang ditanya kapan mereka bertugas bersama-sama lagi untuk yang kedua kalinya. Ini soal tentang apa ya? Ya, tentang bilangan bulat, yaitu mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, masih ingat pelajaran tentang mencari kelipatan persekutuan terkecil pada sekolah dasar? Di sini 3, 4 kita jadikan faktorisasi primanya 2 pangkat 2, 6 bisa 2 kali 3. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Ya, kita cari KPK-nya. Berarti KPK dari 3, 4, dan 6. Di sini ada 2 pangkat 2 dengan 2, pilih yang terbesar pangkatnya. Ada 3 dengan 3, pilih salah satu. 2 pangkat 2, 4 kali 3 jadi 12. Jadi untuk kedua kalinya mereka bertugas bersama-sama tanggal 1 Januari 2019 ditambah 12 hari.
Berarti jawabannya sama dengan 13 Januari 2019. Udah sekali ya, karena ini mengulang pelajaran di sekolah dasar. Oke, lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 tentang masih soal cerita. Dalam suatu tes, jawaban benar diberi skor 4, salah skornya -1, dan tidak dijawab skornya 0. Jika dari 30 soal, Arjuna menjawab 25 soal dan 18 soal diantaranya dijawab benar, maka skor yang diperoleh Arjuna adalah, ya, kita coba pembahasan nomor 4. Tadi jumlah soalnya ada 30 soal ya, total soal ada 30 soal. Kita bagi 2. Yang dijawab tadi berapa soal? 25. Berarti yang tidak dijawab sisanya 30 dikurang 25, 5 soal. Oke. Nah, dari yang dijawab itu, yang dijawab benar ada 18. Berarti dijawab betul atau benar 18. Berarti sisanya dijawab salah. 25 dikurang 18 ada 7 soal yang salah. Lalu kita pasangkan dengan skornya. Tadi benar itu skornya berapa? 4. Berarti 18 dikali 4. Apa hasilnya? 72. Nah, yang salah tadi skornya -1. Berarti dikali -1, jadi -7. Kalau tidak dijawab, skornya 0. Gitu ya. Sekarang kamu jumlahkan. 72 -7 dengan 0 dijumlahkan, ya 72 dikurang 7. 65. Oke, jadi ini skor total yang didapat oleh Arjuna adalah 65. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Urutan naik dari bilangan yang diminta adalah urutan naik. Arti dari urutan naik gimana? Berarti dari kecil ke besar ya. Urutan naik dari bilangan 30%, 3/5, 0,24, satu lagi 1/4. Karena lebih mudahnya dijadikan desimal saja ya. 30% berarti 30 dibagi 100. Desimalnya 0,3. 3/5, 3 dibagi 5. Masih ingat cara menentukan desimal? Coba di sini Ibu ulang sedikit. 3 dibagi 5 tambahkan 0, ini 0, 30 bagi 5 6 gitu ya. Oke, berarti 3/5 0,6. Ibu yakin sudah pada mahir. Yang terakhir 0,24. 1/4. Seperempatnya yang dijadi 1/4-nya yang dijadikan desimal ya. 1 dibagi 4, 1 dibagi 4 tambahkan 0, ini kali 2 8, 20 ya, bagi 4 5. Oke, berarti 1,25. Sekarang kita susun bilangannya, urutan naik. Berarti dari yang paling kecil. Paling kecil mana nih ya? Antara 0,3, 0,6, 0,24 dan 1,25. Iya, ini bacanya 0,24, bukan 24 ya. Jadi yang paling kecil ini. Jadi urutannya 0,24, terus 0,3, lalu 0,6, terakhir 1,25. Kita kembalikan lagi, tadi 0,24 tetap ya 0,24. Tadi 0,3 setara dengan 30%. 0,6 3/5
1,25 tadi 1/4. Jadi ini jawabannya. Urutan naiknya adalah 0,24, 30%, 3/5, dan 1/4. Lanjut ya. Sekarang nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Oke, kalian perhatikan gambarnya. Ya, nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Nomor 6. Berarti kalian hitung daerah yang diarsir ada berapa per keseluruhan kotak. Coba dihitung yang daerah yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, keseluruhannya ada 20. Jadi 10/20. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 10. Ya, kita sederhanakan, berarti hasilnya 1/2. Oke, mudah sekali. Kita lanjut ke nomor 7. Hasil dari 52/7 dikurang 2,25 dibagi 3, 1/2. Untuk lebih mudahnya semuanya kita jadikan pecahan biasa. Ini 5 dikali 7, 35 tambah 2. Jadi 37/7. Nah, ini pecahan biasanya berapa ya? Kita pisahkan di sini ya. 2,25. Berarti kan sama dengan 2,25/100. 2, ini sederhanakan, sama-sama bagi 25, 1/4. Pecahan biasanya 2 kali 4, 8 tambah 1, 9/4. Kita tulis 9/4 dibagi, ini 3 kali 2, 6 tambah 1, 7/2. Ini juga mengulang pelajaran di sekolah dasar ya. Jadi diingat-ingat lagi. Yang dijalankan terlebih dahulu adalah yang ini, yang ada pembagiannya. Berarti 37/7 dikurang. Bagaimana kalau pembagian pecahan? Kita ubah jadi perkalian, tapi ini dibalik. Penyebutnya jadi di atas, pembilangnya jadi di bawah. 2/7. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2, 1. Ini sisa 2 ya, 4 bagi 2. Hasilnya 37/7 dikurang 9 kali 1, 9. 2 kali 7, 14. Wah, belum selesai nih. Ini belum selesai. Ini penyebutnya beda. 7 dengan 14 kita samakan penyebut ya. Jadi 14 bagi 7, 2 kali 37, 74. Ini 14 bagi 1 tetap 9. 74 dikurang 9, 65/14. Kita jadikan pecahan campuran. 65 dibagi 14 yang mendekati 65 kali 4, berarti 56, sisa 9. Berarti jawabannya 49/14. Lanjut ke nomor 8. Sebuah pita dengan panjang 2/7 akan dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Panjang setiap potong pita, berarti sama aja ini dibagi 4 ya. Jadikan pecahan biasa. 2 kali 7, 14 tambah 2, 16/7. Kita ubah jadi perkalian. 4 itu kan sebenarnya 4/1.
dibalik jadi 1/4. Ini bisa disederhanakan, sisa 1, 16 bagi 4, 4 kali 1, 4, 7 kali 1, 7. Jadi jawabannya 4/7. Kita lanjut pembahasan soal nomor 9. Yang ditanya adalah bentuk pangkat dari 1620. Kita buat faktorisasi primanya ya dengan pohon faktor. Mulai dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 810. Lalu 810 bisa ya dibagi 2 lagi ya. Hasilnya 405. 405 bisa dibagi berapa nih? Ya 5. Kita bagi 5. Hasilnya adalah 81. 81 bisa dibagi 3. Hasilnya 27. Masih bisa ya dibagi lagi ya. Dibagi 3, 9. Lanjut, 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. Nah, dari sini kita bisa buat bentuk pangkatnya 1620 menjadi, di sini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada berapa nih? Ada 4 ya. Berarti 3 pangkat 4 dikali 5-nya cuma 1. Jadi bentuk pangkat dari 1620 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dikali 5. Ini nomor 10. Pangkat 2 dikurang negatif 2 pangkat 3. Arti dari pangkat adalah mengalihkan dengan bilangan yang sama sebanyak pangkat tersebut. Berarti 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 berapa? 25 dikurang negatif 2 dipangkatkan 3. Berarti negatif 2 dikali negatif 2, 4 dikali negatif 2 lagi. Jadi negatif 8. Hasilnya ini jadi tambah ya. Jadi 25 tambah 8, 33. Lanjut nomor 11. Nilai dari 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Ini hampir sama dengan tadi. 2 pangkat 4, 2 kali 2 dikali 2 dikali 2, 16 dikali 5 pangkat 2, 25. Oke. Jadi hasilnya berapa? 16 dikali 25, hasilnya ya betul 400. Mudah ya. Nomor 12. Diketahui akar 2 sama dengan 1,414. Akar 20 4,472, tapi yang ditanya nilai dari akar 200. Ini disederhanakan sehingga nanti mencakup akar-akar yang di atas ya. Akar 200 bisa kita tulis akar 2 kali 100, boleh ya? Oke, sama dengan kita pisah. Ini akar 2 dikali akar 100. Akar 2 berapa hasilnya? Ya ini di atas ada 1,414 dikali, kalau akar 100 ya betul 10. Akar pangkat 2 dari 100 10. Hasilnya tinggal geser komanya 1 ke kanan, berarti 14,14. Ya, nomor 13. Perhatikan himpunan yang merupakan himpunan kosong. Kita lihat dulu ya. Himpunan yang pertama, yang I, bilangan cacah kurang dari 1. Ada nggak bilangan cacah kurang dari 1? Oh iya ada, angka 0 Bu. Ya betul. Terus himpunan yang
kedua, faktor persekutuan dari 4 dan 12. Jadi bilangan yang 4 bisa dibagi bilangan tersebut dan 12 juga. Berarti berapa? Ya 1, 2, 4. Ya 1, 2, dan 4. Ada ya isinya ya, ada anggotanya. Terus yang ketiga, kelipatan 3 yang habis dibagi 9. Arti dari kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Berarti kelipatan 3 yang habis dibagi 4 berarti mulai dari 12, apalagi 24 dan seterusnya ya. Ternyata ada isinya. Sekarang yang nomor 4, bilangan prima kurang dari 2. Ada nggak bilangan prima kurang dari 2? Oh ya, bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang hanya punya 2 faktor atau bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Berarti mulai dari 2. Sedangkan yang diminta bilangan prima yang kurang dari 2. Tidak ada ya. Atau bisa jadi kalian tulis seperti ini. Ini adalah himpunan kosong. Jadi yang termasuk himpunan kosong adalah yang nomor 4. Ya, pembahasan nomor 14. Anggota dari himpunan, tulis dulu, anggota dari himpunan A, X, di mana X lebih besar, lebih dari sama dengan 2, kurang dari 5. X-nya anggota bilangan asli. Berarti kalau kalian daftar anggotanya X lebih dari sama dengan 2, berarti 2-nya ikut ya. 2, 3, 4, tapi kurang dari 5. 5-nya tidak ikut karena ini tidak ada tanda sama dengan. Berarti anggotanya 2, 3, 4. Pembahasan nomor 15. Ada diagram Venn. Anggota himpunan A digabung B. Nah, kalian tulis semua anggota yang ada di lingkaran A sama B, semuanya ditulis karena yang diminta A gabung B. Berarti di situ ada angka berapa saja yang ada di dalam lingkaran A sama B? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, terakhir nomor 16. Diketahui anggota P 2, 4, 6, 8, 10. Anggota Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diminta diagram Venn dari 2 himpunan tersebut. Jenis diagram Venn itu ada yang lingkarannya terkait atau ada lingkarannya saling lepas. Kalian lihat dulu antara P dan Q ada angka-angka yang sama atau enggak. Kita cek ya. Di sini angka 2 nih, sama ya. Terus angka 4 sama, satu lagi 6 dan 8. Nah, ternyata ada angka-angka yang terkait tapi masih ada sisa di sini. 10, 1 dan 3 di Q. Berarti kita gambar diagram Venn-nya. Kita buat kotaknya dulu. Sini tulis S semesta. Berarti gambar lingkarannya seperti apa ya? Berarti lingkarannya terkait. Di sini P, sini Q. Nah, yang tengah-tengah adalah irisannya, angka-angka yang sama. Berarti tulis 2, 4, 6, satu lagi 8. Di sini sisanya P, sisanya yang belum ditulis angka 10.
Sebelah sini Ki yang belum ditulis 1357. 1357. Oke. Paham ya? Oke, itu saja pembahasan dari Ibu. Ada 16 soal sebagai persiapan penilaian tengah semester. Semoga kalian bisa paham. Jika masih kurang paham, coba diulang lagi videonya ya, didengarkan baik-baik, disimak baik-baik. Semoga nanti mendapatkan nilai yang baik dalam penilaian tengah semester. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.